Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Sebagai orang percaya, hal apakah yang terberat yang pernah saudara rasakan? Bagi hampir semua orang, hal terberat adalah ketika memberikan hak kepada orang lain. Misalnya, membebaskan hutang kepada orang lain. Tetapi Yesus, dia punya hak hidup, namun hak hidupnya ini dibunuh dan diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini adalah pemberian terbaik. Hai para orang munafik, bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lukas 12 ayat 56. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dari judul ini mari kita perhatikan 3 hal berikut, yaitu menilai zaman abad 21 dan mencari way out-nya atau jalan keluarnya. Pertama, manusia hidup ini memiliki sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu waktu, dan yang kelihatan yaitu ruang dan tempat. Sering kita mendengar orang berkata, saya tidak punya waktu untuk pergi beribadah. Padahal pada saat dia berkata, saya tidak punya waktu, dia sedang menggunakan waktu itu. Kalau ada yang berkata, zaman bapak saya, itu bukan berarti bapak dipegang zaman, tetapi zamanlah yang dipegang oleh bapak. Bukan zamannya yang memegang bapak, tetapi bapak yang menguasai zaman. Kita harus mampu menganalisa zaman. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Orang yang mampu menganalisa zaman akan tampil sebagai pemenang. Ada orang tahu bahwa dirinya tahu, itu namanya pintar. Ada orang tahu bahwa dirinya tidak tahu, orang itu harus bertanya. Ada orang tidak tahu tetapi merasa tahu, itu namanya BODOH. Dan ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang model seperti ini biasanya sok tahu. Mudah-mudahan bukan saudara dan saya. Jika sudah bisa menganalisa zaman, maka harus mampu menganalisa keunikan zaman. Zaman dulu orang bertato itu identik dengan gali. Ini bukan tato tapi vaksin cacar dulu. Gali itu gabungan anak liar. Tahun 1980-an misalnya, setiap orang bertato itu dianggap gali, gabungan anak liar, dan siap-siap saja untuk ditangkap dan ditembak secara misterius. Waktu itu ada istilah Petrus, penembakan misterius. Tapi hari ini laki-laki, perempuan, tua, muda, tato menjadi seni lukis pada kulit, sekalipun di antara mereka yang pakai tato itu memang benar-benar gali. Inilah keunikan zaman. Kalau kita sudah mengenal keunikan zaman, kalau kita sudah mengenal keunikan masing-masing zaman, sekarang kita harus siap menghadapi zaman itu. Tiap zaman punya tantangan yang tidak bisa sekedar dilihat, tetapi harus dimasuki. Dengan begitu, kita akan menjadi orang yang melampaui zaman. Contoh, Yesus dan rasul-rasul itu mereka sudah mati, tetapi pikirannya bisa menembus waktu dan diingat sampai sekarang. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah bahwa kita harus mengerti rencana Allah terhadap zaman ini. Yang paling dekat, yang tidak kalah penting adalah bahwa kita harus mengerti rencana Allah terhadap tahun 2021. Kalau memikirkan kekristenan dihina-hina, izin gereja dipersulit, hamba-hamba Tuhan dianiaya, bahkan dibunuh, hal itu rasanya membuat kita marah. Tapi di balik semua itu,
ada rencana Allah yang indah. Tidak ada seorang pun, bahkan sehelai rambut pun bisa jatuh tanpa seizin Allah. Kalau bisa mengerti rencana Allah, maka kita akan dipakai untuk mengubah zaman yang keras ini menjadi zaman kedamaian. Sampai di sini istilah zaman ini zaman edan. Kalau tidak ngedan tidak keduman, kalau tidak ikut gila tidak mendapat apa-apa, tidak berlaku bagi orang yang mampu menilai zaman dan mengerti rencana Allah. Sampai bertemu pada pembahasan meneliti abad 21 dan jalan keluarnya. Selamat berjalan menuju kemuliaan. God bless you.